Namun, karena Alena ada di sekitar, dia tidak bisa menghentikan mobil untuk bertanya langsung padanya. Jadi dia mengeluarkan ponselnya sambil menunggu lampu merah dan mengirim pesan teks ke Gemma. Memberitahunya bahwa Jordan berada di luar venue dan mungkin memiliki sesuatu untuk ditanyakan padanya, sehingga dia bisa menerimanya. Pada saat ini, Gemma sedang duduk di ruang rias untuk menghapus riasannya. Beberapa penata rias di sekitarnya, membantunya melepas hiasan kepala di kepalanya. Dan yang lain mulai membantunya menghilangkan warna wajahnya. Dia juga tidak sabar untuk mengeluarkan ponselnya dari laci. Siap mengirim pesan ke Tama untuk menanyakan bagaimana malam ini. Tanpa diduga, sebelum dia bisa mengirim pesan ke Tama, dia menerima pesan teks darinya. Setelah melihat isi pesan teks, dia buru-buru bertanya kepada penata rias di sampingnya, di mana Tasya. Tepat ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, Tasya mendorong pintu dan masuk. Gemma melihat Tasya masuk melalui cermin dan dengan cepat berkata, "Tasya, tolong bantu saya keluar untuk menjemput seseorang, tepat di pintu keluar saluran VIP. Ada seseorang bernama Jordan, teman toko angsa panggang milik Paman." Tasya melambaikan tangannya dan berkata dengan sangat serius, "Biarkan dia menunggu sebentar, aku punya sesuatu yang lebih penting untuk dikatakan kepadamu." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada penata rias di sekitar Gemma, "Kalian keluar dulu." Penata rias juga sangat bijaksana, segera meletakkan barang-barang di tangan mereka. Berbalik dan keluar dari ruang rias. Gemma melihat ekspresi Tasya sangat jelek dan dengan cepat bertanya, "Tasya, apakah ada yang salah?" Tasya datang ke sisi Gemma dengan cemas, dan menatapnya, emosi tiba-tiba menegang. Menutup wajahnya dan berteriak, "Oh, Gemma. Saat kamu tampil, ada acara besar di area VIP, banyak orang mati. Oh, aku takut setengah mati." Tasya telah memaksa ketenangannya. Meskipun dia selalu berakting dengan gaya yang cukup feminim. Apa yang terjadi hari ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami dalam hidupnya. Dia melihat mayat Duncan dengan matanya sendiri, melihat bibi ketiga Tama mati karena racun. Dan melihat gambar mengerikan dari beberapa anggota timnya sekarat. Namun, dia terus menguatkan dirinya untuk tidak putus asa. Karena Gemma masih tampil, dia adalah kepala seluruh tim, dia harus mengurus hal-hal ini. Namun, saat dia melihat Gemma, pikiran yang dia pegang tidak lagi dapat melanjutkan, dan dia berteriak. Gemma juga terkejut dengan penampilannya, dan dengan cepat bertanya, "Apa yang terjadi di area VIP?" Dengan Tama masuk, masalah besar apa yang bisa terjadi yang membuatmu menangis dan ketakutan? Tasya menangis, "Kamu tidak tahu." Dengan dimulainya pertunjukan datang gelombang penyerang. Membunuh banyak orang, bahkan detektif Duncan Allen itu terbunuh. Apa? Seluruh tubuh Gemma mati rasa, menatap dengan mata terbelalak dan bertanya dengan acuh tak acuh. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan Tama dan kakek neneknya? Tasya sibuk berkata, "Mereka baik-baik saja, tetapi seorang wanita di keluarga Polan meninggal karena racun." Langkah selanjutnya adalah memberitahu Gemma apa yang dia ketahui, dalam bentuk aslinya. Setelah mendengarkan, Gemma juga kaget dan kehilangan warna. Dia tidak pernah bermimpi bahwa serangan yang begitu serius dan mengerikan akan terjadi di konsernya. Dan yang paling penting adalah dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, setelah mengetahui bahwa Tama dan keluarga Polan baik-baik saja. Dan wanita yang meninggal karena racun itu hanyalah bibi Tama, Gemma sedikit lega. Setelah itu, pikiran pertamanya adalah bergegas dan menelepon Tama untuk menanyakan apa yang terjadi. Lagi pula, apa yang diketahui Tasya hanyalah bagian yang sangat berat sebelah. Dan saat ini, dia tiba-tiba berpikir bahwa dia baru saja menerima pesan teks darinya. Mengatakan bahwa Jordan berada di pintu keluar VIP tempat tersebut. Dari isi pesan teks Tama dia menduga bahwa Tama dan Alena telah pergi. Berpikir mereka juga pasti dalam bahaya kecil, jadi dia buru-buru berkata kepada Tasya. "Tasya, masalah ini tidak kita bahas,
Untuk saat ini keringkan dulu air matamu. Pergi keluar dan jemput Jordan dan bawa dia masuk. Dia, kamu harus tahu, adalah pria dari toko angsa panggang milik Paman Hedi. Tasya buru-buru menghapus air matanya, mengangguk, dan berkata, "Oke, aku akan." Setelah mengatakan itu, dia berkata kepada Gemma, "Kamu harus cepat. Ayo cepat pergi dulu, dibandingkan dengan ini, hotel ini lebih aman." "Oke," Gemma berkata, "kamu pertama-tama membawa Jordan." Segera, Tasya datang dengan Jordan yang cemas dan bermata merah. Begitu dia melihat Gemma, dia berlutut di depannya, menangis dan memohon, "Nona Gu, tolong selamatkan Paman Hedi, jika Anda tidak menyelamatkannya, dia pasti tidak akan selamat." Gemma heran dan bertanya, "Bangun dulu, Jordan, ceritakan dengan benar, apa yang terjadi?" Jordan menangis dan berkata, "Paman Hedi dibawa pergi oleh polisi. Mereka bilang ingin menyerahkannya ke Biro Imigrasi. Karena seseorang melaporkannya ke Biro untuk tinggal secara ilegal. Polisi juga mengatakan, paling lama 5 hari, Paman Hedi akan dideportasi kembali ke Hong Kong." Gemma bertanya dengan acuh tak acuh, "Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah guru yang melakukan ini?" "Harus." Jordan mengangguk berulang kali, dan tersedak. "Sebelumnya seorang polisi datang ke toko untuk menyelidiki Anda dan Tuan Muda Renza. Paman Hedi takut mengungkapkan informasi, jadi dia terlebih dahulu menghancurkan hard disk video pengawasan. Agar polisi langsung menerkam, hasilnya segera setelah itu. Paman Hedi sendiri mulai mengemasi barang bawaannya, dan berkata bahwa dia mempercayakan toko angsa panggang itu kepadaku. Saya kira dia harus sadar bahwa polisi pergi ke polisi Hong Kong untuk menyelidiki situasinya. Keberadaannya juga ditemukan oleh orang yang bermarga Tanoto." Gemma berkata dengan ekspresi serius, sepertinya setelah bertahun-tahun. Nama keluarga Tanoto masih belum mau melepaskan Paman Hedi. Gemma segera berkata kepada Jordan lagi, "Jordan, kamu jangan terburu-buru. Dan jangan panik, masih ada beberapa hari. Aku akan menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini." Jordan berkata dengan gugup, "Nona Gu, polisi yang mengambil Paman Hedi cukup baik. Tapi aku khawatir Tanoto telah membayar polisi tingkat tinggi di sini. Jika mereka melakukan hal-hal khusus, bagaimana jika mereka mengirim Paman Hedi kembali malam ini?" Gemma serius mengatakan, memecahkan penahanan ilegal adalah proses peradilan. Ada ketentuan hukum yang jelas, tidak mungkin ditangkap hari ini dan diusir malam ini. Jika polisi berani melakukan sesuatu terhadap proses ini, saya pasti akan memprotes kepada pemerintah kota New York, Anda dapat yakin." Dengan itu, dia menoleh ke Tasya dan berkata, "Tasya, minta pengacara kami dari pihak Amerika untuk pergi ke Departemen Kepolisian New York. Katakan bahwa kami telah menerima komisi dari Paman Hedi untuk menangani masalah ini untuknya. Pengacara memiliki hak untuk melihat klien, dan juga memiliki hak untuk bertanya kepada mereka. Untuk mengumumkan proses penegakan hukum, mereka pasti tidak akan berani bertindak secara tidak tertib ketika mereka melihat pengacara terlibat." Tasya buru-buru berkata, "Aku akan memanggil pengacara sekarang." "Oke," Gemma melanjutkan dengan mengatakan kepada Jordan, "Jordan, kamu harus mempercayai Tama, dengan kemampuannya. Tanoto itu pasti tidak akan berani melakukan apapun pada Paman Hedi." Jordan tidak mengenal Tama dengan baik, jadi dia khawatir dan berkata, "Saya tidak memiliki informasi kontak Tuan Muda Renza. Dan aku tidak tahu apakah dia akan bersedia untuk campur tangan." "Pasti akan." Gemma tersenyum tipis dan berkata menghibur, "Aku percaya bahwa di dunia ini, tidak ada masalah yang tidak bisa ditangani Tama." Mengatakan bahwa dia mengeluarkan ponselnya dan mengetuk sambil berkata, "Aku akan mengirim pesan ke Tama tentang masalah ini sekarang, aku yakin dia pasti punya solusi." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.